takutnya gini. Aduh, aku positif COVID-19 bukan takut sama virusnya, takut nggak ada teman, takut nggak ada yang nemenin, takut yang kayak gitu. Malah pemeriksaannya COVID-19 hasilnya positif, tapi nilai normalnya negatif. Nah, itu kayak gimana tuh, Ti? Udah kayak, kok aku masih positif udah dipulangin gitu kan. Kemarin kan kamu ada pertanyaan iya, itu. aku kok masih positif dipulangin, karena kondisinya aku juga nggak mau nularin keluarga besarku yang masih sehat. Ada beberapa orang mungkin yang masih ngerasa COVID-19 itu tidak ada, atau mungkin itu cuma hanya sekedar ala-ala. Kamu gimana sih pendapat kamu yang sudah akhirnya positif? Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini sama Bella Octavia seperti biasanya gitu kan, akan nemenin different people dan ngasih informasi-informasi menarik. Dan kali ini aku udah ada bintang tamu. Aku sebenarnya bosen sama dia different people karena selalu sama dia ini. Tapi kemarin ini cukup beberapa minggu kita nggak ketemu ya. Iya, hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Karena jadi Putih ini dia kemarin suspek COVID-19. Boleh disapa dulu different people. Sedih ya kayaknya ya. Aku takut. Gitu. Hai, aku Putri. Biasa dipanggil Putih. Iya. Gitu. Nah, Ti, makasih dulu deh kamu mau datang di Bella Belain Talk Show, karena kan nggak semua juga orang yang mau menceritakan kisahnya dia kemarin COVID-19. Mungkin udah COVID positif, udah sembuh, ya udah gitu aja. Mereka nggak mau berbagi mungkin, atau mungkin disimpan sendiri. Jadi orang-orang nggak tahu kamu sempat positif atau orang-orang lain kayak gitu. Nah, kamu udah datang ke sini, thank you pastinya. Nah, bisa sedikit diceritain gimana sih, singkat padat jelas, kamu tahu dari kamu suspek COVID-19? Oh, dari awalnya ya? Iya. Oke, jadi aku itu sebenarnya dari tanggal 1 Januari, aku kan kecelakaan tuh harinya. Jadi tanggal segitu aku udah nggak keluar rumah. Nggak keluar rumah? Oke. Udah diem di rumah karena yang aku dulu itu sampai dijarit mulutku itu kan. Terus habis itu, habis kecelakaan, aku udah di rumah tanggal 4. Jadi rumahku itu kan rumah satu keluarga besar itu, satu natah gitu ya. Jadi di seberang rumahku itu rumah om. Nah, omku itu positif. Pada tanggal satu keluarga. Jadi tanggal 4 itu dia, karena dia kerja di puskesmas, jadi dia harus rajin rapid kan. Nah, jadi pas dia rapid tanggal 4 itu dia reaktif. Jadi sama kita keluarga, karena dia belum swab, kita ya udah gitu kan, reaktif aja gitu. Terus anaknya juga pada saat itu gejala demam berdarah. Tanggal 4 itu. Tanggal 5 dia swab. Karena reaktif itu ya? Karena reaktif. Tanggal 6 keluar hasilnya dia positif. Nah, pada saat tanggal 6 itu dia masih pulang ke kampung. Nah, kebetulan aku sama adikku kan di rumah masih sakit nih. Kebetulan adikku dari tanggal 25 udah sakit karena darah tinggi sama diabetesnya kan. Jadi kita berdua emang nggak keluar, cuma yang masih keluar itu adalah ibuku. Karena ibuku harus pulang kampung kan, pada saat itu mau odalan kalau nggak salah. Jadi tanggal segitu, terus habis itu beliau pulang ke kampung. Cuma keluarga besar udah tahu dia reaktif, jadi kita kayak jaga jarak gitu kan. Kita jaga jarak. Tanggal 7 kita baru tahu beliau karantina mandiri. Langsung udah karantina mandiri, cuma dia belum ngasih tahu dia positif. Padahal dia udah swab. Dia belum ngasih tahu, dia udah tahu dia positif, cuma dia nggak bilang sama keluarga. Jadi dia masih tetap di depan rumah. Emang dia nggak jalan-jalan, cuma depan rumah kayak ngerokok gitu. Terus dia udah karantina mandiri karena dia sudah positif. Gitu. Terus tanggal 8 pas beliau dijemput, baru kita satu keluarga tahu. Dijemput sama gugus tugas COVID-19. Benar sekali. Kan shock ya, yang satu rumah. Iya, bener banget. Jadi satu rumah itu, satu natah itu ada 4 kakak. 4 kakak di dalam akhirnya sana. di swab semua. Jadi tanggal
8 itu pokoknya beliau kan jemput malam. Terus tanggal anaknya juga pada saat itu langsung di swab. Tanggal 10 anaknya dijemput. Tanggal 9 itu kita udah daftar, karena itu kalau nggak salah hari Sabtu ya. Kita baru dapat giliran untuk swab itu tanggal 11 di hari Seninnya. Langsung kita ke puskesmas satu keluarga. Satu keluarga besar kita ke puskesmas. Jadi pas beliau udah dijemput karantina, anaknya juga pada saat kita swab, anaknya dijemput karantina juga. Istrinya beliau negatif. Istrinya beliau sudah. Akhirnya setelah itu semua satu natah di swab. Ya, satu natah di swab. Itu kurang lebih sekitar 10-12 orang di swab. Putih akhirnya positif. Aku, orang tua aku 2, sama om yang rumahnya paling ujung. Jadi ada 12 orang. 12 orang yang positif. Selain omku yang sama sepupuku ini, ada 4 orang lain. 4 orang lain juga itu positif? Iya. Sama Putih juga? Jadi itu ya kronologi cerita Putih positif COVID-19. Nah, lanjut lagi, setelah tahu di swab kamu positif, itu kayak aduh gue nggak bisa nyari uang, itu nggak sih terlintas di pikiran kamu? Karena emang dari tanggal 1 udah nggak kerja ya. Ya gara-gara kecelakaan ya. Jadi gimana kalau misalnya COVID itu jauh lebih panjang ini? Iya, jadinya lebih panjang banget sih. Sampai sekarang pun belum balik kerja, karena juga kita ya kalaupun emang sih sekarang kan udah dinyatakan sembuh sama dokter. Cuma kita hindarin aja, takutnya kalau misalnya kita aja yang sakit, ya udahlah kita aja yang sakit gitu ya, biar nggak kita kembali ke tempat kerja, orang-orang lain yang punya keluarga ikutan sakit karena kita. Jadi gitu. Jadi sementara di rumah aja dulu sambil ngurus orang tua. Nice. Nah gimana tuh akhirnya kan udah positif COVID-19? Gimana perasaannya, kayak aduh gimana nih, aku pasti karantina sekitar 2 mingguan, aku harus gini, itu terlintas nggak sih? Pertamanya biasa aja. Biasa aja. Pertama biasa, hari pertama, hari kedua karantina tuh biasa aja. Ini karantina mandiri masih? Karantina mandiri, jadi dari tanggal hasilku itu keluar tanggal 12. Dari tanggal berarti aku dari tanggal 9 udah di dalam rumah. Kita satu keluarga semua di tanggal 9 udah di dalam rumah. Keluarga, syukurnya keluarga besar lumayan support. Jadi sama mereka dimintain tolong buat beliin sayur. Tetap kita masak di rumah, cuma kita nggak keluar rumah. 2 hours later. Nah lanjut lagi tuh gimana Ti? Jadi hari pertama kedua itu biasa aja. Hari ketiga diinfo untuk karantina di salah satu hotel kan. Cuma aku kepikiran di situ adalah karena kan orang tua yang punya penyakit bawaan. Aku berharapnya sih sebenarnya mereka duluan yang dijemput daripada aku. Ya, cuma setelah diinfo sama Satgas Covid-nya, kalau misalnya nomor antriannya mereka masih agak panjang. Karena kan itu kok bisa antrian ada nomor gitu? Iya, karena kan kalau data udah masuk ke Satgas Covid, nanti kita bakal ada nomor antrian yang kayak yang pertama masuk yang di serve utama. Itu pemilihannya dari gimana tuh? Kok bisa ada nomor-nomor gitu? Dari data kita diterima sama Satgas Covid. Berarti dari sananya langsung, dari Satgasnya langsung yang menentukan siapa nomor antri pertama dan selanjutnya kayak gitu. Langsung dijemput untuk karantina. Benar sekali. Jadi aku pada hari pertama itu nomor antrianku 50 untuk dapetin kamar ya. Antriannya itu untuk dapet kamar ya. Nomor 50, hari kedua aku jadi 25. Hari ketiga itu aku antrian nomor 5. Jadi aku dijemput itu tanggal 14 malam. 14 malam tuh dijemput? Tanggal 14 malam aku dijemput sama ambulans, langsung dibawa untuk karantina. Sedangkan orang tua aku masih di rumah. Dan terus masa karantinanya ini gimana? Nah, di Denpasar kan ya? Di Denpasar. Jadi aku diberitahu sama dari karantina itu, masa karantina itu untuk saat ini adalah 10 hari dari hari pertama kita dinyatakan positif. Hari pertama swab. Hari pertama swab, berarti karantinanya 10 hari. Ke depan. 10 hari ke depan setelah swab, berarti gitu ya? Iya. Jadi aku baru dapat kamar itu hitungannya itu tanggal 15 kan. Terus tanggal 15 itu dihitung berarti tambahannya adalah 6 hari setelah tanggal 15 kan gitu jadinya. Jadi aku dipulangin itu tanggal 21.
dipulangin tanggal 21. Iya. Nah, gimana tuh proses masa karantinanya selama 10 hari di hotel? Di hotel ya? Di hotel salah satu hotel di Denpasar. Aku dari tanggal 14 malam itu masuk ke kamar, istirahat full, terus aku dikasih kayak alat itu. Alatnya itu nanti diisiin obat tetes, kandungannya itu kayak ada minyak kayu putih sama arah untuk pernapasan. Oke. Berarti kemarin itu ada gejala kah? Aku cuma nggak bisa nyium bau aja. Gejala ringan ya? Gejala ringan, masuk ya. Cuma masuk gejala OTG, karena yang di hotel itu adalah OTG dan gejala ringan saja. Oke. Berarti kalau yang di rumah sakit itu yang udah berat atau sedang ke berat? Sedang ke berat ataupun yang punya penyakit penyerta. Iya. Oke. Jadi kemarin itu cuma nggak bisa nyium bau selama di karantina di hotel. Jadi aku dari pertama tanggal 9 itu udah nggak bisa nyium bau, terus sampai karantina itu hari kedua aku udah normal. Cuma 2 hari aja nggak bisa nyium bau. Bener-bener nggak bisa kecium kah? Baunya tuh kayak gimana sih itu waktu aku masak kan di rumah tuh tetap masak. Aku masak yang aku ngerasa ini bener-bener parah nggak bisa nyium baunya itu aku masak sup bawang putih. Aku nggak nyium sama sekali bawang putihnya. Oke. Gitu. Jadi dari situ aku merasa kayak, oh ya mungkin ini gejalanya gitu, kayak ya udah kalau positif ya udah gitu kan. Nah, jadi proses 10 hari itu gimana? Apa aja kegiatannya? Pernah nggak sih ngerasa down? Karena kan 10 hari itu kita nggak ketemu orang. Ya. Gimana mungkin kalau di For People nonton ataupun mungkin ada yang sekarang lagi suspek COVID-19 kan 10 hari nggak ketemu orang, apalagi kita tuh butuh banget interaksi, nggak usah interaksi sama orang banyak, interaksi sama keluarga aja kita butuh setiap hari-harinya. Nah, Putih sendiri gimana tuh? Kalau dari tempat aku karantina kan di rumah 2 hari tuh, lanjut dari hotel tanggal 15 pagi itu aku ada jadwal untuk swab selanjutnya. Karena udah 3 hari dari hari pertama dinyatakan positif kan. 15 pagi aku swab, keluar kamar dari tempat karantina. Terus ketemulah teman-teman sesama positif COVID. Jadi kita ketemu. Itu boleh ya kalian misalnya emang pas mereka lagi ke bawah gitu? Iya, karena kita di sana disarankan dari jam 8 sampai jam 7 sampai jam 9 pagi itu untuk turun sekedar olahraga aja atau berjemur di sana. Maka dari itu kan ketemu sama teman-teman. Benar. Dari situlah hari pertama aku karena masih kayak shock kan, baru pindah ke sana, terus di kamar sendirian gitu kan. Hari pertama aku setelah swab cuma jemuran sebentar 10 menit, aku langsung masuk kamar lagi. Karena kayak kondisinya aku juga masih takut ketemu orang lain gitu kan. Aku juga kalaupun mereka virusnya udah nggak ada, aku lagi banyak virus, aku nggak mau mereka makin lama di karantina. Good job. Kayak gitu aku aku ke kamar lah. Pokoknya selama besoknya juga aku cuma sekedar keluar buat dapat udara. Begitu aku masuk lagi. Hari ketiga sudah mulai bosan. Hari ketiga di karantina di hotel ya, udah mulai bosan banget. Kan selain kalau misalnya pagi ke bawah disuruh entah olahraga, entah berjemur. Nah, untuk makanan konsumsi sehari-hari itu gimana? Konsumsi kita dapat sehari 3 kali makanan. Nasi kotak itu, terus 2 kali cemilan. 2 kali kayak jajanan pasar kayak gitu. Itu berarti ditaruh di bawah gitu atau di kamar? Kita ditaruh kalau di tempat itu per lantai. Jadi satu lantai, di lantaiku itu aku waktu itu dapat lantai 3. Jadi satu lantai 3 itu disediakan meja, di situ ditaruh makanan kita sesuai dengan nomor kamar. Kita tinggal keluar kamar, ambil langsung masuk kamar lagi. Jadi benar-benar tersistem ya. Iya. Jadi emang tidak boleh keluyuran, dan keluyurannya pun emang untuk olahraga ataupun nyari matahari di pagi hari. Nah, tapi kan 10 hari itu cukup lama ya. Terus hari ketiga aja udah ngerasa bosen. Dan hari-hari berikutnya tuh gimana? Rutinitas dengan rutinitas yang sama, tidak ada interaksi atau apa? Itu gimana? Aku hari ketiga itu udah mulai bosan kan, terus karena harus cek suhu juga gitu kan setiap pagi, jadinya aku turun ke bawah untuk jemuran, karena kemarin itu juga salah satu alasannya hujan terus kan dari tanggal 16
ke-17 itu juga hujan terus, jadi aku nggak turun tanggal 18, aku turun ke bawah, ketemulah ngobrol kita sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang ada di sana. Mami nggak sih Ti yang ini positif? Pada saat itu mungkin ada sekitar 50 orang. 50 orang di hotel itu. Oh my god! Wow! Sekitar ya, aku nggak tahu karena nggak semua mau keluar kan. Oke, 50 lumayan banyak. Lumayan banyak di satu building ya. Iya. Jadi kita keluar, jadi aku turun. Kadang ada bapak-bapak yang aku ajak ngobrol. Cuma sekedar berbagi informasi sama saling support kan. Oke, nanya kayak gimana. Nanya kabar ya, basa-basi lah. Setidaknya ada yang diajak ngobrol. Iya, benar sekali. Jadi dari situ udah mulai semangat lagi kan, kayak oke, mereka aja yang udah tua, udah punya keluarganya ditinggalin untuk karantina, mereka masih bisa tetap semangat kayak gitu kan. Semangat. Nah, balik lagi ngomongin semangat nih, Ti. Langsung support system dari teman-teman atau keluarga ke kamu tuh gimana? Karena kan kadang orang tuh takutnya gini, aduh aku positif COVID-19 bukan takut sama virusnya, takut nggak ada teman, takut nggak ada yang nemenin, takut yang kayak gitu malah. Virusnya nggak takut sebenarnya guys, biasanya orang kayak gitu pikirannya. Nah dari Putri sendiri gimana? Kalau aku sih emang aku nggak bilang sama banyak orang aku positif, cuma aku bilang sama beberapa orang, termasuk teman-teman di kantor juga. Cuma beberapa aja aku bilang, terus keluarga dekat, terus sama teman dekat termasuk ibu ini. Ya, beliau yang bisa membawakan saya tiba-tiba bawain makanan ditaruh di lantai bawah, saya kayak kaget. Ada apa yang terjadi gitu kan. Tapi juga worry juga ya di situ kan. Terus ada pacar juga yang bawain makanan. Oke. Cemilan. Support sistemnya bagus ya. Ada beberapa, cuma kadang ada juga orang, aku juga nggak mau dijudge kan, karena menurutku kita yang positif itu kita nggak perlu dijudge. Just kalian tuh cuma bisa nanyain aja kayak gimana, udah mendingan, segitu aja. Gak usah bikin beban pikiran. Jangan ditanya dulu kena di mana. Karena nggak semua orang tahu kenanya di mana. Oh iya, banyak alasan ya. Iya, jadi cuma tanya aja udah sehat apa belum, gimana perasaannya, keadaannya. Perasaan sekarang kayak gimana, cuma itu aja. Karena dari aku yang konsultasi, karena hari-hari terakhir tuh aku sempat yang bener-bener down sampai stres. Ditahan dulu, entar kita bakal bahas bang. A few moments later. Boleh dilihat dulu deh ininya. Kita mungkin different people, bener nggak sih dia positif? Bener nggak sih dia suspek? Pengen tahu. Nah, kita udah ada ininya ya. Ini yang pertama. Nah, ini keterangan. Bentar dulu, dibaca dulu ya. Nah, ini kelihatan nggak sih? Ini positif ya di tanggal ini yang pertama. Di tanggal 12 Januari 2021 ya? 11 diperiksa, tanggal 12 spesimennya selesai. Ini positif COVID-19 yang ini. Kelihatankah? Ini positif. Selanjutnya, terus ini swab di tanggal 15. Positif juga. Ini swab kedua ya? Iya. Swab kedua. Ini nama-namanya semua positif. Ini tanggal 15. Agak kecil-kecil yang ini ya tulisannya, karena gabung sama orang lain. Gabung-gabung itu. Terus ini swab terakhir sebelum pulang. Nah, ini di sini positif SARS tapi nilai normalnya udah negatif. Nah, ini nih yang mungkin banyak orang yang tidak paham jadi ini bentar, udah kelihatan belum? Ini kalau misalnya jenis pemeriksaannya COVID-19 hasilnya positif tapi nilai normalnya negatif. Nah, itu kayak gimana tuh, Ti? Nah, aku sih sebenarnya nggak punya ranah untuk membahas itu ya. Cuma aku menjelaskan aja yang dijelaskan sama dokter juga yang aku terima. Jadi penjelasannya mereka ini adalah menurutnya dokter-dokter sekarang itu pada saat aku periksa pada hari ke-10 kalau misalnya hasil CT, aku kurang tahu namanya CT apa gitu ya. Itu kalau nilainya di bawah 30 nilai virusnya 30%, aku nggak tahu 30% atau 30 jumlah spesimennya itu walaupun hasilnya positif itu tetap dinyatakan sudah sembuh karena virusnya sudah tidak berbahaya lagi. Makanya di sini masih hasilnya masih positif tapi nilai normalnya sudah negatif.
Iya. Tapi kalau misalnya di sini hasilnya positif dan nilai normalnya positif, berarti aku masih harus lanjut karantina lagi. Oke. Jadi ini mungkin ya yang orang-orang kurang paham. Iya, terus karena educationnya juga kan nggak semua orang mengerti untuk soal itu. Aku pun juga kayak, kok aku masih positif udah dipulangin gitu kan. Kemarin kamu ada pertanyaan seperti itu. Aku kok masih positif dipulangin karena kondisinya aku juga nggak mau nularin keluarga besarku yang masih sehat kayak gitu kan. Itu yang aku pingin kayak, apa aku dilanjutin sampai lewat 2 minggu dulu. Ternyata setelah dijelaskan aku tuh udah sembuh. Aku tuh udah sembuh karena jumlah spesimennya itu atau virusnya itu aku kurang ngerti, di bawah 30 kan. Jadi aku nyatakan udah sembuh, sudah tidak berbahaya untuk menularkan orang lain gitu kan. Cuma memang disarankan untuk lanjut karantina mandiri karena daya tahan tubuh juga belum terlalu bagus. Tambah aku karantina mandiri sampai totalnya 15 hari aku di karantina mandiri. Berarti setelah di hotel kamu karantina mandiri lagi di rumah, tambah lagi 5 hari. 5 hari itu nggak keluar rumah juga? Nggak keluar rumah juga. Walaupun sudah negatif ya, sudah dinyatakan sembuh juga aku tetap nggak keluar rumah. Kayak gitu. Nah Putih, awalnya setelah kamu tahu dari hasilnya ini adalah masih positif, dan tapi nilai normalnya tuh negatif, gimana nih orang-orang sekitar? Ada yang merasa takut nggak? Karena kan mau nggak mau kamu harus balik lagi ke lingkunganmu. Jadi pertama tuh aku bilang sama keluarga kan, karena kan kita ada grup keluarga tuh, aku bilang aku udah disuruh pulang, cuma aku masih positif aku gitu. Ada salah satu keluarga yang kenal lah sama kepala dinas kesehatan, diminta untuk dijelasin akhirnya gimana maksudnya hasilnya positif, ini tapi gitu boleh pulang. Beliau menjelaskan kepada kakaknya orang tua, dijelasin kalau itu sebenarnya sudah sembuh. Selama 10 hari itu sebenarnya sudah aman gitu penjelasannya. Yang penting tapi tidak akan menyebarkan virus berarti ya, karena virusnya sudah tidak berbahaya gitu ya. Sementara makanya itu disarankan untuk lanjut karantina mandiri setelah lewat 14 hari kan. Seperti itu. Makanya diminta untuk karantina mandiri. Memang mereka menyarankan kayak udah nggak ada, istilahnya aku juga nggak punya gejala kan gitu. Udah nggak ada droplets yang keluar, makanya diminta untuk tetap pakai masker, tetap menjaga protokol lah kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi dijelaskan ke keluarga besar, beliau menjelaskan ke kakaknya orang tua kalau sebenarnya kasusku itu adalah seperti ini gitu. Dan mungkin banyak juga yang mengalami kasus yang sama. Iya, benar. Hasilnya positif tapi udah boleh pulang. Aku juga diceritain malah ada salah satu beberapa orang yang punya hasil udah 2 bulan dari pertama kena, hasilnya tetap positif. Aku tapi untuk kayak gitu. Nilai normalnya positif juga tetap. Karena mereka kan cuma meminta hasil positif, karena beberapa ada yang tidak mau, kayak nggak mau tahu tuh loh, kayak kalau masih hasil positif ya kamu tetap positif gitu, tapi mereka nggak lihat hasil nilai normal dan bla blanya itu kayak gitu. Jadi orang-orang masih worry. Ya ampun, kamu udah positif ya positif aja, berarti nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Iya, benar sekali. Nah terus gimana tadi kan ngebahas tentang support system. Kendala kamu tuh gimana sih kalau kemarin saat positif ataupun suspek? Kalau dari orang-orang terdekat sih oke lah, cuma adalah beberapa orang yang kayak yang tadi aku bilang, yang walaupun masih positif ya udah kamu tetap positif, kayak kamu nggak bakal diterima sama lingkungan. Kayak gitu. Ada orang-orang yang seperti itu guys. Jadi aku kayak ya udah, makanya aku lanjut karantina. Sempat kesel nggak sih tapi kayak misalnya aduh aku positif jadi aku nggak bisa ini nggak bisa itu, kan banyak hal yang bener-bener kamu 10 hari atau 2 minggu itu kamu bener-bener bukan nggak boleh lagi ya, emang harus di rumah aja. Aku sebenarnya sih, aku pribadi kayak ya udah kalau emang udah sakit, disuruh sama Tuhan sakit ya udah sakit aja gitu kan. Yang aku pikirkan kan adalah orang tua nih, kalau mereka sakit, mereka ada penyakit bawaan, terus aku memikirkan apakah sebenarnya aku yang menularkan ke mereka gitu kan. Jadinya lebih ke situ sih, kayak aku nggak mau mereka tuh kenapa kayak gitu kan. Kalau aku sendiri udah positif, ya udah positif aja. Istirahat ya. Iya benar, kayak ya udahlah, kayak sama Tuhan tuh kayak ya udah kamu positif, ya udah positif aja, sekarang istirahat di rumah.
taking care yourself kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu dibebanin atau Bener banget. Ya walaupun juga dompetnya menangis. Nah untuk biaya-biayanya sendiri deh Ti, yang kemarin kamu tahu selama proses. Nah aku dari awal swab sampai sekarang 1.000 rupiah pun nggak keluar. Itu pemerintah. Iya benar sekali. Jadi aku langsung membuat, pas omku ketahuan positif, langsung kita buat laporan ke Satgas. Dari Satgas yang ada di puskesmas juga langsung kontak kita. Kita langsung minta, ya kita nggak keluar duit sama sekali. Bener-bener pun nol. Jadi emang di hotel pun, makan pun, apapun semua disediakan, ditanggung. Jadi buat misalnya kalian ataupun different people yang positif nih, jadi jangan disembunyiin, malah nanti akan menularkan sama orang-orang terdekat. Jadi ya udah bilang aja, nanti bakal langsung diurus kok sama pemerintah. Itu memang udah tugasnya pemerintah kan ya. Ya, yang penting kita gak usah mikirin uang. Yang penting kita ikutin prosedur, disuruh dari pertama swab seperti apa, terus kita lapor ke Satgas, kita ikutin aja prosedur. Iya udah. Kalau disuruh karantina mandiri, ya karantina mandiri aja, jangan langsung nyari kayak rumah sakit umum kayak gitu kan. Yang kamu akhirnya rumah sakit swasta kamu ngeluarin duit dari kantong sendiri. Yang itu prosedurnya udah ditetapkan langsung ke pemerintah ya. Pemerintah udah kayak gini. Kita cuma perlu ngikutin gitu sampai akhirnya sembuh. Iya. Jadi kalau misalnya disuruh karantina, ya sabar aja tunggu. Karena mereka itu nggak diem guys. Mereka itu bener-bener kerja kayak. Aku pun diteleponin terus, kayak gimana keadaan sekarang, ada gejala nggak? Karena kalau aku ada gejala, aku langsung dipindahin ke rumah sakit. Mereka responnya lebih aktif ketimbang ini online itu. At least yang penting kalian bilang dan berusaha untuk mencari informasi. Karena kalau kalian juga nggak ngelapor, terus kalian diem, mereka juga nggak tahu kalian lagi gimana sakit. Iya bener banget kayak gitu. Jadi satu sesi lagi di Foreign People, kita akan kembali lagi tetap di Bella Bella Talk Show. A few inches later. Sesi terakhir Deti. Jadi kamu bisa ngasihin pesan mungkin buat teman-teman ataupun di Foreign People yang positif atau suspek dari COVID-19. Apa mungkin yang kamu pengen sampaikan ke mereka? Saranku kan kayak gini. Aku dikasih tahu kayak positive mind, semakin cepat kita negatif. Itu berarti ngaruh banget di pikiran kita ya. Bener-bener kayak kalau kita udah berpikir positif, kita tenang, otomatis imun juga bakal cepet balik. Jadi jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh ya saat di karantina. Mungkin, tapi gini juga mungkin Ti, kan misalnya nggak semua orang mentalnya kuat. Nggak semua orang senang ataupun suka diem di ruangan itu aja, ataupun tidak berinteraksi, atau cuma main handphone aja, bosen, mau nggak mau kan itu meningkatkan stres, tambah pikiran lain-lain. Berarti ada tips mungkin kemarin apa yang dilakukan atau gimana? Kan karena ya itu ya seperti yang aku bilang, nggak semua sepositif kamu ataupun nanggepin ya udahlah disuruh istirahat sama Tuhan, nggak semua kayak gitu. Mungkin ada yang tambah down atau stres, atau mungkin tambah lama mereka proses karantina. Ada nggak tips yang bisa dilakukan? Sebaiknya sih cerita sama orang terdekat. Gitu. Mungkin kalau misalnya nggak bisa ketemu, bisa telepon ya di Foreign People. Cerita sama orang terdekat, terus lakukan hobimu. Kalau misalnya kamu suka olahraga, ya dalam kamar olahraga. Kalau kamu suka nonton drakor, ya nonton drakor. Ada wifi-nya kan juga ya. Ada wifi. Udah tenang aja. Aduh, kuota nggak ada, ini nggak ada, tambah pusing. Tapi di sana kan disediain internet ya pastinya. Terus kalau misalnya emang ada keluarga yang bisa dimintain tolong, misalnya kamu bosen sama makanan sana, masih kok bisa dibawain makanan, tapi kita nggak bisa kontak. Jadi dititipin aja. Misalnya kamu, aduh aku nggak suka makanannya nggak ada rasa gitu. Telepon aja, kamu mau order Gojek juga bisa. Cuma dititip di sana. Bilang sama orang lobby atau gimana kayak gitu. Dititip kayak gitu. Kamu tetap bisa kok makan enak. Kamu bisa beraktivitas. Misalnya beraktivitas emang nggak langsung ketemu sama teman kita ya. Cuman kan lewat telepon, video call, atau apalah obrolan kecil yang bisa meningkatkan imun kamu. Justru ngobrol sama sesama pasien tuh juga lumayan pikiran positif karena kita juga tahu
oke, we're not alone gitu. Oke, ada teman-teman yang lain. Iya, ada teman-teman juga yang survive bareng sama kita kayak gitu loh. Jadi kamu nggak usah takut sendirian kayak karena gitu. dipastikan ya virus ataupun COVID-19 ini bisa sembuh. Iya. Itu yang seharusnya ditanamkan. Jadi memang kalau sekarang positif, ya udah pikiran aja ini bisa sembuh, cuman nggak tahu kapannya. Terus tergantung kita sehatnya kayak gimana gitu kan. Seperti tadi Putih bilang ya, pikirannya kamu itu akan membantu gimana stamina ataupun biar kamu bisa lebih cepat sembuh. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Ti? Kayaknya itu aja sih. Sama kalau emang udah sadar kamu nggak awareness sih, kayak kamu udah sadar kamu nggak enak badan kayak gitu, nggak salahnya langsung kita minta ke puskesmas, minta untuk di swab, kasih tahu gejalamu sebelum kamu menulari lebih banyak orang, apalagi orang-orang terdekat. Kasihan ya. Tapi Ti, karena emang sampai sekarang mungkin ada beberapa orang mungkin yang masih ngerasa COVID-19 itu tidak ada, atau mungkin itu cuma hanya sekedar ala-ala. Kamu gimana sih pendapat kamu yang sudah akhirnya positif, udah di swab? Itu kamu ngerasa, oh ini mungkin ada kebohongan atau datanya gimana atau apa? Ada kepikiran gitu nggak sih, Ti? Kalau aku sih nggak, kayak aku tak bilang ya virusnya ada. Oke. Tapi ya kalau udah kena ya udah mau gimana gitu kan, virusnya ya ada. Kalau emang virusnya nggak ada, aku nggak mungkin ngerasain nggak nyium bau kayak gitu kan. Walaupun itu gejala ringan ya, apalagi gejala yang misalnya berat atau ada apa tuh namanya penyakit bawaan atau yang lain-lain, mungkin akan kena ini kena itu kan. Iya, makin berat lah gejalanya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya pengen bertahan sama konspirasi, silahkan berada di jalan Anda. Saya sudah pernah mengalami hal itu gitu kan. Jadi karena udah bener-bener tahu kemarin waktu COVID itu gimana rasanya, nggak enak juga ya. Jadi memang kamu different people tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan Putih sekarang ini kan udah pernah COVID nih, ngerasa udahlah udah pernah COVID, jadi nggak takut lagi, tidak menerapkan lagi protokol kesehatan. Ada kayak gitu nggak? Karena kan kayak aduh udah kebal, ada pikiran yang kayak gitu, kayak udah menyepelekan karena aku udah tahu gimana COVID. Kamu ada gitu nggak sih? Aku sih sekarang keluar udah nggak sesering dulu. malah lagi berarti ada perasaan takut ya. Keluar udah nggak sesering dulu kan. Jadi kayak sekarang kalau mau keluar ya kalau ada kepentingan aja. Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingan ya di rumah aja gitu kan. Karena kamu tahu 2 minggu tuh nggak enak banget ya. Itu kayak walaupun dia yang maksudnya mentalnya atau yang pemikirannya chill banget, tapi nggak enak juga kan. Secara nggak langsung kita kayak kebebasan tuh mahal guys. Oke deh, terima kasih. Mohon maaf, corona cepat-cepatlah pergi terus ya kan, biar kita bisa cari cuan yang banyak lagi. Tapi sekali lagi thank you ya Putih ya. Semoga kita sehat-sehat selalu, di forum people yang nonton juga bisa diambil hal-hal positif yang kita udah sharing ke mereka. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.